Menurut Kodondi dari 4 kota ada berapa mualaf? Nah, yang lucu yang pertama kali di Surakarta ya. Di Surakarta ada Kristen yang bertanya di depan langsung kepada DZN, tapi nggak ada yang syahadat waktu itu. Tapi ada diam-diam orang Kristen datang ke Surakarta dari kota Malang, ya, dari Malang pergi ke Surakarta nonton hadir di ceramahnya DZN langsung. Terus kemudian dia nggak bertanya, dia malah menghubungi panitia yang ada di situ. Dia bilang bahwa dia mau bersyahadat tapi tidak mau di depan kamera, ya. Akhirnya sama panitia ditanya ke kita bawa ke ruang panitia. Jadi syahadatnya di ruang panitia itu selesai ya. Habis syahadat, selesai acara, dia pulang ke Malang. Ya, seorang mbak kalau nggak salah ya. Iya. Belum begitu umur lah. Ada yang begitu, itu di Surakarta. Waktu di Malang, ada yang bersyahadat langsung di depan kamera, ya. Bertanya ke Dr. Zakir Naik, satu dua pertanyaan, kemudian dia bersyahadat. Ada. Malah ada satu, saya ingat ada seorang masih muda, ya. Masih muda, laki-laki, dia bertanya kepada DZN, ternyata dia adalah seorang ASN, ya, seorang pegawai negeri sipil. Kemudian dia langsung bersyahadat di publik gitu. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79, ya. Di keputusan bersama itu diatur atau dilarang mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama gitu, ya. Jadi beda agama itu tidak harus bermusuhan. Beda agama, beda keyakinan, bahkan dalam satu rumah sekalipun itu masih fine-fine aja. Cuman kita harus saling menghormati, saling bertoleransi, tapi toleransinya hanya masalah ibadah, ya, hanya masalah ibadah, bukan akidah. Jangan mempengaruhi agama lain untuk mengikuti agama kita, nggak boleh. Di Islam juga kita tidak diajarkan untuk memaksa, merayu, mengiming-imingi, mengancam, bahkan sampai memaksa gitulah ya orang untuk masuk agama Islam. Tidak ada. Di dalam Islam kita mengenal yang namanya la ikraha fiddin, oke? Ada kita mengenal juga lakum dinukum waliyadin. Jadi teman-teman kalau kedatangan Dr. Zakir Naik dan anaknya, maksud saya teman-teman dari kalangan Kristen, nggak usah mesti baper, nggak usah mesti marah, nggak usah mesti menolak atau bagaimana. Berdakwah itu punya hak yang sama di Indonesia. Pendeta mau datang ke sini juga, saya juga tahu, saya sering dikasih tahu sama guru-guru kita di mana, di Majelis Ulama Indonesia. Pendeta yang datang ke Indonesia, mereka bikin KKR, fine-fine aja, ya, nggak ada yang gangguin, nggak ada yang pasang-pasang spanduk menolak, itu nggak ada. Jadi santai aja. Orang masalah pindah agama itu biasa, ya. Yang penting saling menghormati, karena setiap warga negara Indonesia itu dilindungi haknya atau diberikan hak yang penuh untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak usah baper kalau ada ceramah Dr. Zakir Naik ke Indonesia. Kalau mau istilahnya bertanya kepada Dr. Zakir Naik, malah diberi kesempatan pertama, ya. Jadi di setiap kota itu, dari 4 kota itu, kita selalu menganggap orang yang beragama selain Islam itu adalah tamu kehormatan, ya, tamu kehormatan. Bahkan tamu-tamu yang beda agama itu diberi kesempatan pertama untuk bertanya. Jadi ketika dibuka sesi tanya jawab nih, kita selalu berikan kesempatan buat orang-orang yang bukan Islam, silakan bertanya lebih dulu, gitu, ya. Beberapa kali kesempatan sudah ditanya berapa kali, sampai misalnya ada yang malu-malu sampai ada dia datang bertanya, kita selalu layanin, gitu. Semuanya dilayanin, oke? Jadi teman-teman dari kalangan Kristen, saya menghimbau tidak usah terlalu bagaimanalah dengan ceramah Dr. Zakir Naik. Kalau yang nggak percaya dengan omongan dia, nggak usah dianggap, nggak usah diterima, gitu aja, ya. Nggak usah terlalu bagaimana. Contoh misalnya seperti yang di Malang. Yang di Malang, beberapa waktu sebelum kita datang ke Malang, ada sekelompok malah teman-teman Muslim yang menganggap ceramahnya Dr. Zakir Naik itu mencederai toleransi. Mencederainya di mana, gitu ya? Kita tahu lah ya, kalau kita sama-sama Islam nih, kita tahu nih, kita nih kan bahwa di dalam Islam ini kan begitu banyak cabang ilmu, ya.
Yang dibawa oleh Dr. Zakir Naik ke Indonesia itu adalah ilmu perbandingan agama. Jadi kalau teman-teman muslim yang mungkin tidak mendalami ilmu perbandingan agama, terus menganggap bahwa dakwah yang membawa ilmu perbandingan agama itu dianggap mencederai toleransi, itu saya rasa kurang tepat ya. Bahkan imam-imam kita, guru-guru kita dari mulai abad-abad, mungkin dari zaman Nabi sendiri atau mungkin zaman pertengahan, semuanya sudah melakukan yang namanya ilmu perbandingan agama. Nah, ilmu yang dibawa oleh Dr. Zakir Naik itu sebenarnya boleh dikatakan menggunakan metode yang disebut dengan argumentum ad hominem concessis. Tahu lu? Nggak tahu. Sebutnya DZN, jangan lupa. Oh, DZN. Ya, argumentum ad hominem concessis. Ad hominemnya itu bukan menyerang pribadi, tapi menyerang argumen atau menyerang argumen daripada dokumen lawan bicara sendiri gitu. Ya, jadi bukan berarti kita menyerang orangnya, kita menyerang pribadinya, bukan. Jadi tenang aja, kalau ada yang mau membantah, monggo-monggo aja. Yang punya YouTube silakan bantah, yang punya TikTok silakan bantah, nggak ada masalah ya. Oke, terus apa nih yang lain? Kita baca-bacaan satu-satu tuh gimana nih? Nggak bisa baca yang di TikTok. Hah? Nggak bisa baca gue di TikTok. Yang di TikTok? Yang di TikTok terlalu cepet ya, nggak bisa dibaca. Yang masih ngajak-ngajak atau ngundang-ngundang saya untuk debat online sama Edis, tolong dihubungin Edisnya, suruh dia ke Indonesia, ya, suruh dia ke Indonesia. Tanya dulu kenapa dia kabur ke Amerika, kenapa, tau nggak? Kira-kira, ya. Oke, yang lain. Oh, menurut Kodondi dari 4 kota ada berapa mualaf? Nah, yang lucu yang pertama kali di Surakarta ya. Di Surakarta ada Kristen yang bertanya di depan langsung kepada DZN, tapi nggak ada yang syahadat waktu itu. Tapi ada diam-diam orang Kristen datang ke Surakarta dari kota Malang, ya, dari Malang pergi ke Surakarta nonton hadir di ceramahnya DZN langsung. Terus kemudian dia nggak bertanya, dia malah menghubungi panitia yang ada di situ. Dia bilang bahwa dia mau bersyahadat tapi tidak mau di depan kamera, ya. Akhirnya sama panitia ditanya ke kita bawa ke ruang panitia. Jadi syahadatnya di ruang panitia itu selesai ya. Habis syahadat, selesai acara, dia pulang ke Malang. Ya, seorang mbak kalau nggak salah ya. Iya. Belum begitu umur lah. Ada yang begitu, itu di Surakarta. Fakta unik di balik kedatangan Dr. Zakir Naik ke Indonesia. Siapa sangka, kehadiran Dr. Zakir Naik ke tanah air bukan hanya sekadar dakwah besar-besaran di panggung terbuka. Di balik keramaian dan sorotan media, tersimpan kisah haru dan menggetarkan hati. Seorang wanita asal Malang diam-diam memutuskan perjalanan jauh ke Surakarta, Solo. Ia rela menempuh perjalanan panjang, dengan niat tulus untuk bersyahadat. Namun, ia menolak dipublikasikan, semata karena keikhlasan hati dan keinginan hijrah secara tenang. Di tengah hiruk-pikuk dunia maya, kisah ini adalah potret keikhlasan dalam mencari kebenaran, sunyi, tulus, dan penuh makna. Tanda hubung. Semoga wanita tersebut diberi keistiqomahan dalam Islam, dilindungi dalam setiap langkah hijrahnya, dan diberi keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu di Malang, ada yang bersyahadat langsung di depan kamera, ya. Bertanya ke Dr. Zakir Naik, satu dua pertanyaan, kemudian dia bersyahadat. Ada. Malah ada satu, saya ingat ada seorang masih muda, ya, laki-laki. Dia bertanya kepada DZN, ternyata dia adalah seorang ASN, ya, seorang pegawai negeri sipil. Kemudian dia langsung bersyahadat di publik gitu. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mashallah, you're a Muslim? Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger
messenger and servant and servant of Allah. of Allah. MashaAllah, you're a Muslim. May Allah reward you. Fakta unik saat Dr. Zakir Naik ceramah di Malang, dua non-muslim masuk Islam. Subhanallah. Momen yang menggetarkan jiwa terjadi di tengah ceramah dakwah Dr. Zakir Naik di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam suasana penuh hikmah dan keteduhan, dua orang non-muslim dengan keyakinan bulat mengucapkan dua kalimat syahadat, menyatakan keislaman mereka di hadapan Allah dan para hadirin. Disentuh oleh penjelasan ilmiah dan logis Dr. Zakir Naik, terpanggil oleh kebenaran Islam yang rasional dan menyentuh fitrah. Alhamdulillah, dua jiwa kembali kepada fitrah tauhid. Mari kita doakan semoga kedua mualaf ini diberi keteguhan iman, istiqomah dalam Islam, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Ada 2 apa 3 orang kalau nggak salah di Malang ya. Di Bandung kalau nggak salah juga ada berapa orang. Di Bandung. Di Bandung? Di Bandung kayaknya nggak ada deh. Di Bandung nggak ada, di Jakarta? Jakarta, aduh. Lupa ya. Kayaknya ada 5 apa ya? Soalnya 3 hari yang Jakarta. Iya, di Jakarta soalnya kan 3 hari. Nah, jadi kita sebenarnya tidak menargetkan ya. Kita tidak menargetkan mau berapa orang yang masuk Islam. Karena apa? Karena ceramah ini kan direkam, bahkan ditayangkan di PIS TV, ditayangkan di channel Donitan. Bisa aja orang yang tidak hadir, yang belakangan dia nonton video itu, entah di PIS TV atau yang di channel Donitan, setelah mereka menonton, nggak tahu besok atau minggu depan, nggak tahu tahun depan, nggak tahu mungkin 10 tahun lagi, mereka menonton, mereka menyebut hidayah, nggak ada yang tahu. Bisa begitu, ya kan? Jadi kita ketika kita langsung berdakwah itu kita tidak menargetkan siapa-siapa harus berapa orang mualaf, enggak ya. Jadi tenang aja, kita santai-santai aja.